Sudah lebih dari 9 bulan yang lalu, sekitar bulan Maret, ketika pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia sudah terinfeksi penyebaran virus COVID-19, maka banyak sekali perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di antara aktivitas kegiatan yang kemudian sangat sering sekali dilakukan sekarang adalah dengan cuci tangan. Maka kita harus menggunakan air yang mengalir dan juga sabun yang diyakini oleh para ahli medis itu akan membantu kita menghilangkan kemungkinan dari infeksi COVID-19 ini. Nah, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari. Di antaranya adalah masker yang saya kenakan. Ini menjadi satu prosedur yang mungkin tidak boleh ditawar-tawar lagi sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus COVID-19 itu. Yang lain adalah penggunaan hand sanitizer juga menjadi bagian yang penting dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, para sahabat semua, pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan satu perspektif yang memberikan cara pandang kepada kita bagaimana dunia medis berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama terkait dengan pandemi COVID-19. Perubahan itu bukan hanya pada level mikro atau pada level individu seperti saya tadi memakai masker atau cuci tangan, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat makro. Misalnya kita bisa menyaksikan bagaimana sekarang ada beberapa regulasi yang mengatur dalam masyarakat kita. Misalnya ketika seseorang mau bepergian ke satu tempat, maka ada satu ketentuan bahwa mereka harus dinyatakan lolos swab test atau rapid test. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain juga mengharuskan ada keterangan dari dunia medis, dari kesehatan, bahwa orang tersebut adalah sehat secara medis dengan cara mendapatkan hasil dari swab test atau rapid test. Bagi mereka yang suka traveling juga sekarang sudah diharuskan memiliki surat keterangan rapid test seperti itu. Nah, sahabat semua, yang ingin saya jelaskan adalah satu perspektif teoritis yang menganalisis bagaimana dunia medis sekarang begitu, bukan sekarang sebenarnya, dari dulu begitu kuat dalam mengontrol kehidupan masyarakat. Perspektif teoritis yang saya pinjam untuk melihat fenomena bagaimana gejala dunia medis dalam masyarakat pandemi seperti yang terjadi sekarang, itu adalah disebut sebagai the medicalization of society atau medikalisasi masyarakat. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang sosiolog dari Amerika bernama Peter Conrad. Jadi dalam buku yang juga berjudul The Medicalization of Society, Conrad menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan proses medikalisasi adalah sebuah proses ketika institusi medis, yaitu institusi kesehatan, dalam hal ini kita bisa melihat wujudnya pada rumah sakit, pada dokter, pada dunia farmasi dan lain-lain, bahkan termasuk juga industri obat, itu mengambil alih aspek-aspek kehidupan yang semula menjadi domain atau kontrol dari lembaga-lembaga sosial yang lain. Misalnya menjadi domain dari kontrol keluarga, hukum, agama, bahkan institusi-institusi negara yang lain. Nah, itu adalah definisi sederhana yang dimaksud dengan medikalisasi masyarakat. Mari kita lihat sekarang. Dulu juga terjadi beberapa proses medikalisasi masyarakat yang dicontohkan oleh Conrad. Misalnya, dia memberikan sebuah ilustrasi di Amerika. Sebenarnya proses ada beberapa proses kehidupan dalam keluarga, misalnya proses melahirkan, itu dulu ditangani secara tradisional oleh keahlian-keahlian yang ada dalam masyarakat. Tetapi seiring dengan perkembangan dunia medis, maka proses melahirkan bagi seorang ibu itu sekarang ditangani oleh seorang dokter, dan kemudian menunggu pengabsahan
menunggu bagaimana keterangan-keterangan dari dunia medis. Dalam tradisi masyarakat kita misalnya itu juga ada. Dalam masyarakat di Sunda di mana saya besar misalnya, dulu ada yang namanya paraji gitu ya. Paraji itu dukun beranak, di mana mereka profesi tersebut adalah sebuah keahlian secara tradisional yang dapat menangani seorang ibu ketika melahirkan. Tetapi seiring dengan menguatnya dunia kedokteran, dunia medis, maka profesi tersebut sekarang dianggap sebagai sebuah profesi yang tidak legal. Jadi kalau ada seorang ibu yang hamil dan melahirkan ditangani oleh seorang dukun beranak atau paraji dalam bahasa Sunda, itu bisa masuk kategori ilegal sekarang. Itu yang disebut sebagai proses medikalisasi masyarakat, di mana dunia medis mengambil kontrol, mengambil otoritas pada kehidupan masyarakat. Nah, terkait dengan pandemi sekarang, itu kita akan melihat dengan sangat besar sekali bagaimana proses medikalisasi terjadi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya ambil ilustrasi yang lain, misalnya bagaimana ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri pada Lebaran yang tahun ini, tidak ada otoritas lain yang kemudian membolehkan pelaksanaan ibadah tersebut selain otoritas medis. Jadi pertimbangan yang menguat sekarang adalah pertimbangan medis. Padahal sejatinya pelaksanaan ibadah tertentu pada awalnya adalah merupakan otoritas dari otoritas keagamaan. Nah, maksudnya banyak hal sekarang dalam kehidupan kita, apakah itu melaksanakan pengajian umum, kemudian pelaksanaan ibadah sholat secara berjamaah seperti sholat Id, sholat kemudian istighosah juga, kemudian ceramah umum, sekarang harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas yang di dalamnya adalah ada para ahli medis yang memberikan rekomendasi boleh atau tidak bolehnya sebuah pelaksanaan kegiatan seperti itu. Artinya kegiatan keagamaan yang tadinya menjadi domain atau menjadi otoritas keagamaan sekarang diambil alih oleh otoritas kesehatan. Itu pertimbangan yang terjadi dalam konteks seperti sekarang ini. Termasuk juga dalam wilayah-wilayah lain seperti turisme, kemudian ekonomi, pasar, dan lain, sekarang juga harus menunggu bagaimana otoritas medis memberikan izin atau tidak. Termasuk juga sekolah. Sekolah sekarang sudah mempertimbangkan persoalan kesehatan juga. Nah, apa sebenarnya konsekuensi dari medikalisasi masyarakat ini? Konsekuensinya adalah pertama, hilangnya kontrol sosial yang semula terdistribusi pada beberapa institusi sosial, pendidikan, agama, keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Pada awalnya itu memiliki otoritasnya sendiri-sendiri dalam mengelola kegiatan-kegiatannya, tetapi dengan adanya pandemi seperti ini membuat otoritas-otoritas pada lembaga sosial yang lain itu diambil alih oleh otoritas dunia medis. Itu dalam konteks yang tidak biasa. Ini adalah sebuah situasi yang extraordinary, sebuah situasi yang luar biasa, dan terjadi proses peralihan seperti itu. Tetapi sesungguhnya dalam situasi yang normal pun kita bisa melihat bagaimana proses medikalisasi seperti itu terjadi. Nah, yang lain juga terkait dengan proses ketergantungan pasien atau orang yang kemudian dianggap sakit terhadap industri obat-obatan atau farmasi. Kalau dalam masyarakat tradisional kita bisa mendapatkan proses penyembuhan dengan cara yang berbeda, tetapi dengan semakin menguatnya dunia medis, maka semua proses penyembuhan sekarang bergantung sepenuhnya pada dunia farmasi. Nah, di situ sebenarnya kan sudah terjadi proses dominasi bagaimana dunia medis tersebut mendominasi, mengeksploitasi manusia, dan kemudian bisa mendefinisikan mana yang sehat dan mana yang sakit. Sekarang silakan dari kita semua, siapa yang bisa mendefinisikan bahwa seseorang itu sakit atau sehat?
itu sekarang sepenuhnya ada di dunia medis. Siapa yang boleh pergi atau tidak pergi sekarang menunggu keabsahan dari dunia medis. Selain itu juga medikalisasi ini juga menimbulkan apa yang disebut sebagai dominasi pendefinisian segala sesuatu itu sebagai sehat atau tidak sehat. Misalnya persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari yang dulu menjadi hal yang lumrah, sekarang kemudian harus dinilai dengan persoalan kesehatan. Seperti makanan misalnya, makanan sekarang orang sudah mulai mempertimbangkan bukan hanya dari pertimbangan yang bersifat kultur, bersifat kebudayaan, bahwa makan satu jenis makanan tertentu ini sudah biasa dalam masyarakat kita. Tapi kalau dunia medis lalu kemudian mendefinisikan bahwa makanan tersebut sebagai sesuatu yang tidak sehat, maka akan dianggap menjadi tidak sehat begitu. Jadi kepala kita, persepsi kita kemudian dikonstruksi oleh dunia medis seperti itu. Yang lebih jauh misalnya dalam konteks COVID-19 ini, sebentar lagi mungkin kita akan mendapatkan proses vaksinasi, di mana kita semua, masyarakat secara umum, mau tidak mau harus mengikuti anjuran pemerintah yang dalam hal ini disupport atau diberikan rekomendasinya oleh dunia medis, bahwa masyarakat harus mengikuti proses vaksinasi untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dalam hal ini, dalam situasi seperti ini, ada kelemahan, ada ketidakmampuan, ketidakberdayaan masyarakat, ketidakberdayaan pasien berhadapan dengan dunia medis. Apakah kita masih bisa memilih dan mengatakan tidak untuk proses vaksinasi? Mungkin ya, tetapi dalam persepsi secara umum di masyarakat, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak normal, karena yang normal adalah mereka yang divaksin. Jadi normalitas dan bukan normal itu sekarang didefinisikan secara medis pula. Karena itu dalam hal penanganan COVID-19 ini, masyarakat seringkali tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kemerdekaan bagaimana mereka menangani situasi seperti ini. Tentunya secara sosial sebenarnya kita juga bisa menggali kemampuan-kemampuan medis yang berasal bukan hanya dalam pendekatan-pendekatan medis, tetapi juga dalam pendekatan kultural. Untuk mengakhiri pembahasan medikalisasi of society ini, saya akan mengilustrasikan bahwa sesungguhnya dalam kajian sosiologi penyakit itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yang disebut dengan clinical iatrogenik, yaitu penyakit biologis yang kemudian kita membutuhkan pembuktian secara klinis dari dokter untuk menunjukkan bahwa seseorang itu sakit atau tidak sakit. Yang kedua ada yang disebut dengan social iatrogenik, yaitu kondisi masyarakat yang mengalami ketergantungan pada penanganan medis untuk solusi kesehatan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan structural iatrogenik, meliputi hilangnya otonomi pasien di hadapan institusi medis atau dominannya kontrol medis pada orang yang sakit. Itu ada 3 kategori penyakit dalam kajian sosiologi. Nah, untuk yang pertama yang disebut sebagai clinical iatrogenik atau penyakit biologis, maka kita membutuhkan keterampilan keahlian seorang medis. Kita bisa diperiksa, didiagnosa, lalu kemudian dapat dipastikan bahwa kita sakit atau tidak. Sementara untuk yang kedua ada yang disebut dengan social iatrogenik, adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang sesungguhnya tadinya bukan persoalan medis, tetapi sekarang sudah diambil alih oleh dunia medis sebagai domain mereka. Nah, karena itu dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam konteks sekarang, terutama dalam konteks pandemi, mungkin kita juga harus bisa memberikan ruang bagi perspektif-perspektif yang lain selain perspektif medis. Bisa dalam pengertian yang diberikan oleh lembaga agama atau lembaga sosial.
karena mereka juga memiliki kearifan-kearifan, memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sangat penting dalam rangka bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Sahabat semua, apapun yang terjadi sekarang, pastinya yang dilakukan dengan prokes atau protokol kesehatan adalah sesuatu yang positif. Medikalisasi masyarakat bukan mengabaikan atau menolak pada dunia medis, tetapi keinginan dunia medis untuk menyembuhkan masyarakat, lalu kemudian juga bisa menimbulkan bentuk-bentuk dominasi yang sesungguhnya di luar dugaan dunia medis. Misalnya ada dominasi antara dunia medis terhadap dunia yang lain, pengambilan otoritas dari institusi lain oleh dunia medis, bahkan sampai pada ketidakberdayaan seorang pasien di hadapan seorang ahli medis. Karena itu, ini adalah sebuah perspektif kritis bagaimana kita memahami, menyikapi situasi seperti ini dengan tetap memiliki akal sehat, dengan tetap memiliki sikap yang kritis, tidak begitu saja menerimanya. Tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan karena itu adalah sesuatu yang baik, tetapi dengan perspektif yang saya jelaskan tadi, kita juga bisa menjadi seorang yang tetap kritis dalam masyarakat yang semakin tidak terkontrol seperti ini. Demikian sahabat semua, salam sehat, salam sosiologi, dan silakan kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom yang tersedia, dan pastikan sahabat semua terhubung dalam channel kami dengan cara subscribe. Sampai jumpa.